Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut summa ilaina turja'un. Al-ayat Astagfirullahal azim. Amma ba'du. Bapak Ibu dan jamaah sekalian yang dirahmati Allah, marilah pada kesempatan ini kita memperbanyak rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur dalam hati, dengan lisan, dan tentunya dengan perbuatan kita yang mencerminkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Minimal kita gemar, senang, selalu mengucapkan biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh sekalian alam. Selanjutnya salawat salam tercurah semoga senantiasa kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, genap keluarga, para sahabat dan kaum muslimin muslimat. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat besok pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, kita hidup di dunia ini tidak selamanya. Ada batas waktunya, dan itu sesuatu yang pasti. Maka dari itu hendaknya kita berusaha untuk memanfaatkan hidup dan kehidupan di dunia ini dengan sebaik-baiknya. Saudara-saudara kita banyak yang sudah dipanggil, orang tua kita sebagian sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kelak kita juga akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita berasal dari Allah dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan ini mari kita merenungkan tentang sebuah peristiwa yang kita akan pasti mengalaminya, yaitu kematian. Dengan adanya kematian ini kita menjadi ingat bahwa kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya, dengan mengingat hal ini kita senantiasa terdorong untuk berbuat yang lebih baik. Kita berusaha untuk berbuat yang terbaik, karena hidup ini adalah pertanggungjawaban. Wa man laisa lil insan illa ma sa'a. Allah menyampaikan bahwa tidaklah manusia mendapati balasan kecuali apa yang dia usahakan. Maka dari itu setiap kita akan dimintai pertanggungjawaban, termasuk dalam hal diri kita, kepemimpinan kita. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban. Maka ini mendorong kita untuk senantiasa berbuat baik terhadap diri sendiri, berbuat baik terhadap orang lain, dan yang lebih fundamental lagi yaitu kita berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dengan mengingat yang demikian itu, kita juga menjadi orang-orang yang bertambah kesabarannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sabar dalam menghadapi hidup dan kehidupan, sabar dalam beribadah, sabar dalam menghadapi musibah, dan sabar kita dalam menghadapi maksiat. Inilah diantaranya kesabaran-kesabaran yang bisa kita
amalkan sebagai hikmah dari kita mengingat kepada sebuah kematian, zikrul maut. Kemudian yang berikutnya, kita juga menjadi semakin ingat akan kehidupan akhirat, bahwa kehidupan akhirat itu lebih baik daripada kehidupan dunia. Karena akhirat nanti yang akan menjadi terminal akhir dari sebuah proses perjalanan manusia. Manusia mengalami 5 fase kehidupan. Yang pertama alam ruh, yang kedua alam kandungan, yang ketiga alam dunia, yang keempat alam barzah, dan yang kelima alam akhirat. Kita menjadi senantiasa ingat akan hari akhirat. Maka mari jamaah sekalian, kejarlah akhirat kita, dunia pasti didapat. Tapi kalau hanya mengejar dunia saja, akhirat belum tentu didapatkan. Maka dengan peristiwa itu kita senantiasa mengingat kepada akhirat. Kemudian yang berikutnya, kita juga hendaknya menjadi gemar, senang, dan selalu memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena setiap manusia itu pasti pernah berbuat dosa, punya kesalahan. Maka kita hendaknya juga memperbanyak kita bertaubat, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah, teneng aku wingi khilaf, aku mau khilaf, aku lalai, dan seterusnya. Al-insan mahalul khotok wa nisyan, kata Patahar. Manusia itu tempat salah dan lupa dan salah, kadang lupa, kadang salah, kadang lupa, kadang-kadang lorone, ya wis kelalen, ya salah. Nah, ini. Kemudian yang berikutnya, dengan mengingat yang demikian itu, kita menjadi ingat akan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa kita ini sebenarnya tidak punya kemampuan dan daya apa-apa. Yang punya kemampuan, yang punya kekuasaan itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Manusia tidak punya daya apa-apa kecuali atas izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak orang yang punya kekuasaan, kemudian dia berkuasa semena-mena, iya. Tapi nanti suatu saat ada waktunya, ada masanya. Orang kaya raya, dia semena-mena dengan hartanya misalnya. Pasti suatu saat dia ada waktunya. Dan dia tidak punya kekuasaan apa-apa, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Korun itu dia celaka karena saking banyaknya harta, tidak mau memenuhi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita menjadi ingat kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia hebat kayak apa, ketika nyawanya sudah diambil, udah nggak punya daya apa-apa, dia menjadi sebujur mayat, sebujur jenazah yang sudah tidak ada nyawanya, yang dulu mungkin banyak orang ingin bertemu dengannya, ingin mengabdi, ingin dan seterusnya. Ketika sudah itu, maka sudah berbedalah pandangan terhadap yang demikian itu. Maka yang berikutnya, kita menjadi semakin sadar betapa pentingnya kita memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tugas kita di dunia ini untuk beribadah, Bapak Ibu dan saudara sekalian. Jadi kita bangun tidur sudah ibadah ini. Bangun kita berdoa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Tadi waktu mau tidur juga kita berdoa, bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Jadi tidurnya kita ini juga ibadah insyaallah. Bangunnya kita ibadah, menengeng ibadah, ngantuknya juga ibadah. Iya, ngantuk di tempat pengajian kan ibadah. Nah, ngantuk di masjid beda kalau ngantuknya di tempat maksiat. Naudzubillah min dzalik. Maka dari itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan bahwa kullun nafsin dha'iqatul maut. Setiap nyawa pasti akan merasakan kematian. Tidak ada yang bisa terlewatkan
semuanya pasti akan mengalaminya. Bagaimana pesan Allah dalam surat Al-Anbiya ayat 35 dan juga dalam surat Al-Ankabut ayat 57. Kullun nafsin dha'iqatul maut summa ilaina turja'un. Setiap orang pasti akan mengalami kematian, kemudian akan dibangkitkan kembali untuk menerima balasan atas perbuatannya itu. Dan masih banyak lagi peringatan Allah, dan ini menjadi kewajiban bagi kita untuk memperbanyak mengingat yang demikian itu. Sebagaimana pesan Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi, perbanyaklah mengingat kematian karena kematian adalah penghulu segala kehidupan. Kematian adalah jalan yang harus ditempuh oleh setiap orang untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang menjadi bahan renungan pada kesempatan pagi hari ini. Maka dari itu jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kita manfaatkan hidup dan kehidupan ini agar tiada penyesalan di kemudian hari. Banyak orang yang menyesalnya kapan? Nanti ketika sudah tidak ada, sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya saya contohkan, satu, menyesal tidak suka membaca Al-Quran. Karena banyak orang yang ketika hidupnya itu dia enggan membaca Al-Quran, apalagi untuk memahami, apalagi untuk mempelajari lebih lanjut dan seterusnya. Kemudian yang kedua misalnya, tidak melakukan amal kebaikan secara maksimal. Orang yang berbuat baik dia tidak akan menyesal di kemudian hari. Tapi orang yang tidak berbuat baik, tidak beramal soleh, ketika ada kesempatan untuk beramal soleh, maka dia akan menyesal. Oh iya, dulu kenapa saya kok tidak beramal? Padahal waktu itu ada kesempatan saya, ada kemampuan saya. Maka dalam surat Al-Munafiqun itu ada digambarkan, ya, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayati ahadakumul maut fa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa akum minas solihin. Jadi banyak orang yang menyesal. Kembalikanlah ke dunia walau hanya sebentar, walau hanya sekilas saja. Saya akan menjadi orang yang soleh. Saya akan berinfak, saya akan beramal, saya akan bersedekah. Fa asaddaqu wa akum minas solihin. Saya akan bersedekah agar menjadi orang yang soleh. Maka dari itu jamaah sekalian, untuk menghindari penyesalan dalam hidup dan kehidupan ini, hendaklah kita memperbanyak berbuat baik melalui potensi yang kita miliki, dengan lisan kita, dengan harta kita, dengan tenaga kita, dan dengan fasilitas yang ada jamaah sekalian. Misalnya saja dia tidak berbuat baik kepada kedua orang tuanya, dia akan menyesal nanti di kemudian hari. Maka kita ketika hidup ini, mari kita berbuat baiklah kepada kedua orang tua, dan juga berbuat baik kepada orang lain sebisa yang kita lakukan. Kalaupun kita tidak bisa berbuat baik kepada orang lain, minimal kita tidak menyakiti, minimal kita tidak menzolimi, minimal tidak kita berbuat kerusakan ataupun membuat orang lain menjadi risih, menjadi terdolimi oleh kita semuanya. Inilah diantaranya jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Sehingga mari kita memperbanyak amal ibadah dan sering-seringlah mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sebagai bahan renungan bagi kita, mengingatkan kepada kita agar kita senantiasa ingat dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.